Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sudur dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ide-ide pembaruan para tokoh pembaharu Islam di Timur Tengah. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang banyak melakukan pembaruan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang militer. Pada tahun 1802, setelah Perancis dapat diusir oleh Inggris, Muhammad Ali Pasha mengundang seorang perwira tinggi Perancis yang bernama Saif untuk melatih tentara Mesir. Nah, kemudian pada tahun 1815, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sebuah sekolah militer yang mana para instrukturnya banyak didatangkan dari negara-negara Eropa. Selain itu, ia pun banyak mengimpor persenjataan buatan Inggris atau Jerman. Nah, terinspirasi dari pelatihan militer oleh Eropa tersebut, akhirnya Muhammad Ali Pasha melatih tentara militer Mesir menggunakan Nizam al-Jadid atau peraturan baru. Selanjutnya, pada bidang ekonomi dan sosial, menyadari bahwa di belakang kekuatan militer dibutuhkan adanya sistem perekonomian yang mampu membiayai pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem perekonomian, Muhammad Ali Pasha membangun sebuah irigasi baru dan memperbaiki irigasi lama untuk meningkatkan sistem perekonomian dan pertanian masyarakat. Selain itu, ia pun memasukkan penanaman kapas yang didatangkan dari Sudan dan India. Kemudian, ia juga berhasil meneruskan sebuah pembangunan terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil, yang berhasil juga meningkatkan sistem irigasi hingga 18% sejak tahun 1813 sampai 1830. Nah, yang terakhir dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha membangun sebuah kementerian pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1815 dibangun sekolah militer. Kemudian, pada tahun 1816 dibangun sekolah teknik. Pada tahun 1827 dibangun sekolah kedokteran. Pada tahun 1829 dibangun sekolah pertanian dan apoteker. Pada tahun 1834 dibangun sekolah pertambangan, dan pada tahun 1839 dibangun sekolah penerjemah. Selain itu, ia pun banyak mengirim pelajar mereka, maksudnya pelajar Mesir, untuk mempelajari sains dan teknologi di Perancis. Ia juga banyak melakukan penerjemahan buku-buku Eropa dalam skala yang besar. Dan terakhir, ia juga menerbitkan sebuah majalah atau berita yang dinamai Al-Waqa'i Al-Misriyah, yang merupakan berita Mesir pertama kali yang menggunakan bahasa Arab pada tahun 1828. Kemudian tokoh pembaruan yang kedua ialah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani melakukan pembaruan-pembaruan, di antaranya yang pertama, menganjurkan sebuah perombakan sistem politik negara Persia dari sistem yang otokratis. Yang kedua, ia pun melakukan perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negara-negara Islam. Dan yang ketiga, membentuk sebuah gerakan pan-islamisme, di mana gerakan tersebut merupakan gerakan pemersatu umat Islam dari penjajahan dan untuk membangun kekuatan bersama. Kemudian, ia pun menerbitkan sebuah jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa yang merupakan jurnal yang sangat berpengaruh pada masanya. Dan yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan. Tokoh pembaruan yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh melakukan pembaruan-pembaruan, di antaranya yang pertama adalah menggerakkan dan membangkitkan umat Islam dari sifat jumud, yakni keadaan statis dan membekunya umat Islam sehingga tidak mau menerima terhadap perubahan. Seperti perkataannya yang terkenal, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemudian yang kedua adalah
menyerukan kepada umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan hadis serta kehidupan para salafus soleh. Yang ketiga, melakukan adanya interpretasi baru atau ijtihad dalam bidang muamalah dengan tetap menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Yang keempat, melakukan penggalian terhadap ilmu pengetahuan barat atau ilmu pengetahuan modern dengan tetap berdasarkan sunnatullah. Dan yang terakhir ialah melakukan atau merombak sistem pendidikan baik dalam kurikulum maupun metode dengan terkonsep pada Universitas Al-Azhar Kairo. Tokoh pembaruan yang keempat ialah Muhammad Rashid Ridho. Ia melakukan pembaruan-pembaruan, di antaranya yang pertama ialah mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Yang kedua, menghindari sifat jumud dan fatalisme atau jabariyah. Yang ketiga, menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah umum dan dengan menggunakan akal yang sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah umat Islam dituntut untuk menguasai sains dan teknologi jika mereka ingin maju. Kemudian menghindari sikap bid'ah dan kufarat yang merupakan dua faktor utama penyebab kemunduran Islam. Yang terakhir adalah memasukkan ilmu umum terhadap lembaga pendidikan Islam yang disebut ad-da'wah wal irsyad. Dan tokoh pembaruan yang kelima adalah Muhammad Iqbal. Ide-ide pembaruan dari Muhammad Iqbal diantaranya yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh adanya sifat jumud atau kebakuan dalam berpikir. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap zuhud menyebabkan masyarakat kurang bahkan tidak memperhatikan masalah dunia bahkan kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.